Chapter 160 berjudul Memanfaatkan Peluang. Selasa pagi setelah menyelesaikan kurikulum mistisismenya, Klein main kartu dengan Leonard, Kenley, dan Royal di ruang istirahat. Namun pikiran Klein tak fokus bermain kartu, melainkan ia memikirkan Tuan Azik yang ia mintai pertolongan untuk membuat sesuatu tragedi tak berbahaya di kota Morse agar Klein bisa meminjam artefak nomor 3 strip 0782 yang akan Klein curi sedikit kekuatannya untuk membuat charm Flaring Sun. Klein kehilangan uang 5 soli dalam 1 jam permainan. Karena itu, ia berencana untuk lebih fokus bermain pada permainan untuk memulihkan sebagian uangnya. Setelah membeli berbagai bahan untuk charm Flaring Sun kemarin sore, simpanan uang pribadi Klein kembali berkurang hingga kurang dari 1 pound. Ditambah lagi, ia harus membayar 2 soli setiap hari untuk biaya sewa kereta kuda guna mencari rumah bercerobong asap merah itu. Pada saat itu, Don Smith mengetuk pintu dan masuk. Ia melihat sekeliling kemudian berkata, "Ada kasus di kota Morse. Leonard, tolong tangani." Lalu Klein berkata dalam hati, "Kota Morse?" Klein merasa pikirannya tersentak. Ia berpura-pura bertanya dengan rasa ingin tahu. "Kapten, kasus seperti apa?" Don Smith melirik lalu menjelaskan, "Baru-baru ini ada beberapa kasus paranormal di daerah itu. Pertama, orang-orang mendengar isak tangis ketika berjalan melewati pemakaman dan melihat sosok-sosok samar melintas. Kemudian, seorang janda bertemu dengan mendiang suaminya ketika ia terbangun di tengah malam untuk ke kamar mandi. Ia hampir pingsan karena ketakutan. Selain itu, ada seorang pria tua yang tinggal sendirian. Ia mulai mendengar langkah kaki berat bergema di rumahnya sepanjang waktu. Namun keheningan kembali menyelimuti saat ia menyalakan lilin atau lampu gas. Penduduk kota adalah penganut Dewi Evernight, jadi pendeta setempat melaporkan situasi tersebut. Klein lalu berkata dalam hati, "Tidak ada yang terluka dan ini lebih seperti prank. Ini pasti Tuan Azik." Klein menggunakan ekspresi dan nada yang sudah sering ia latih. Lalu ia berkata, "Kapten, mungkinkah ada keterkaitan antara beberapa kasus ini? Dalam situasi ini, ramalan bisa memberikan petunjuk penting. Kurasa aku bisa membantu Leonard." Mendengar perkataan Klein itu, mata hijau Leonard tertuju pada Klein. Ia tampak penasaran apa yang melatar belakangi Klein yang tiba-tiba mengajukan diri. Don mengangguk. Melihat respon dari Kapten Don tersebut, Klein segera menambahkan, "Beberapa dari kasus ini mungkin membutuhkan sihir ritual untuk pemurnian arwah." Don lalu berkata, "Masuk akal. Kau dan Leonard akan pergi ke kota Morse kalau begitu. Jika kau ikut dalam kasus ini, kau tidak akan bisa datang latihan bela diri soremu hari ini. Aku akan mengirim seseorang untuk memberitahu Gawain, pelatih bela dirimu." Lalu tiba-tiba, Klein melirik Don Smith, kemudian berkata dengan sungguh-sungguh, "Kapten, kurasa kita harus berjaga-jaga untuk kemungkinan terburuk. Jika ada arwah kuat di balik peristiwa paranormal ini, mungkin akan sangat berbahaya untuk Leonard dan aku. Lagi pula, butuh 3 jam untuk sampai ke kota Morse kan? Bahkan jika kita berhasil mengirim telegram untuk meminta bantuan tepat waktu, kita masih harus bertahan cukup lama." Kemudian Don menyela, "Jadi?" Klein lalu menjawab lagi, "Aku ingin mendapatkan bantuan dari rekan satu tim lainnya." Klein berpura-pura berpikir sejenak, kemudian berkata lagi, "Dan menurut aturan, misi yang melibatkan 3 Nighthawk atau lebih dapat mengajukan artefak yang disegel level 3. Benar, 3 strip 0782 paling cocok untuk kasus ini." Mendengar itu, Leonard tertawa dan berkata, "Persis seperti gayamu. Hati-hati, waspada, dan tidak mengambil risiko." Klein lalu bergumam dalam hati, "Apa maksudmu aku ini pengecut? Begini-begini, aku pernah menatap langsung ke dewa Eternal Blazing Sun, atau bahasa Indonesianya adalah Sang Sinar Surya Abadi." Klein berpura-pura tidak mendengar Leonard dan menatap Don Smith dengan sungguh-sungguh. Saat ini Frey sedang berjaga gerbang Canis, sedangkan Sekatorn sedang mengawasi Hood Eugene di rumah sakit jiwa. Jadi anggota Nighthawk yang bisa ikut dalam misi adalah Kenley.
Singkat cerita, Leonard dan Klein menunggu Kenley yang membuat proposal peminjaman artefak yang kemudian akan diajukan ke Dunsmith di tangga yang terhubung ke ruang bawah tanah atau basement. Tidak ada seorang pun di sana, dan suasananya sangat sunyi. Leonard tiba-tiba melirik Klein dan berkata, "Kurasa sebaiknya kau menyerah pada mimpi-mimpimu yang tidak realistis itu." Apa? Jawab Klein dengan bingung. Leonard melangkah maju dan berdiri di tepi tangga. Ia menatap ke dalam kegelapan tangga. "Bahkan selama misi, mustahil bagimu untuk menemukan rahasiaku dan memahami keunikanku." Klein lalu berkata dalam hati, "Bro, bisakah kau berhenti terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri? Apa kau pikir aku mengajukan diri untuk misi ini semata-mata untuk memata-mataimu? Aku bahkan tidak punya pikiran seperti itu sedikit pun." Mengerti maksud Leonard, Klein lalu tertawa sedikit. "Bagaimana kau bisa begitu yakin bahwa keunikanku tidak akan membantu mengungkap rahasiamu?" Lalu ekspresi Leonard berubah menjadi muram. Tetapi kemudian ia tersenyum dan berkata, "Begitu ya? Kalau begitu baiklah, temukan rahasiaku. Aku menantikannya." Tak lama kemudian, Kenley yang bertubuh mungil membawa The Mutated Sun Sacred Emblem atau pin matahari suci yang bermutasi. Ketika Klein merasakan kehangatan dan kemurnian yang unik, ia diam-diam menghela nafas lega. Ia tahu bahwa ia akhirnya menyelesaikan langkah pertama dan tersulit dalam rencananya untuk menyerap sedikit kekuatan darah suci Dewa Eternal Blazing Sun yang ada di dalam artefak tersebut. Kemudian mereka bertiga keluar dan naik kereta kuda milik Nighthawk. "Apakah efek pemurnian artefak ini akan mengganggu kuda itu?" kata Kenley yang tiba-tiba bertanya dengan cemas. "Aku tidak ingin kuda yang hanya bisa memuji matahari menarik kereta kuda kita." Kenley telah menjadi Nighthawk lebih lama daripada Klein, tetapi ia jauh dari berpengalaman. Kemudian Klein menjawab, "Tidak, artefak yang disegel nomor 3-0782 hanya memurnikan makhluk hidup dengan tingkat kecerdasan yang tinggi." Klein merendahkan suaranya sebagai tanggapan. "Oh begitu. Aku kurang teliti membaca informasinya." Kenley menekan topi sutra hitamnya dan tertawa penuh pencerahan. Karena Klein belum menguasai keterampilan mengemudikan kereta kuda, ia duduk di dalam kereta kuda selama 3 jam berikutnya. Ia menggosok artefak yang disegel nomor 3-0782 di tangannya sambil memperhatikan Leonard dan Kenley yang bergantian mengemudi. Mereka akhirnya tiba di kota Morse sekitar waktu makan siang. "Indah sekali," puji Kenley tulus saat mereka turun dari kereta dan memandang hamparan ladang gandum keemasan yang mengelilingi kota. Tanggal-tanggal yang mewakili rasi bintang vulkanik akan segera berakhir, dan rasi bintang panen raya akan merasuki kehidupan setiap orang. Leonard duduk di kursi pengemudi sambil melihat sekeliling dan membuka mulutnya seolah-olah hendak membacakan puisi, namun akhirnya ia hanya melontarkan satu kalimat, "Indah sekali." Klein menahan tawa sambil mengenakan topi top hatnya, mengambil tongkatnya dan turun dari kereta kuda. Pada saat itu, seorang pria paruh baya berjubah hitam, seorang pendeta berjalan mendekat. Ia membuat gestur bulan merah tua di dadanya dan berkata, "Puji Sang Dewi. Apa kalian teman-teman yang dikirim katedral Saint Selena untuk membantu kami?" "Benar, Pendeta Syur. Semoga Dewi memberkati Anda." Leonard melompat turun dari kereta dan menjawab sambil tersenyum, "Kami di sini untuk menangani insiden paranormal baru-baru ini." Syur yang berambut abu-abu dan bermata biru melihat banyak penduduk kota mendekat. Kota Morse tidaklah besar. Orang-orang yang tinggal di sini saling kenal, jadi apa yang terjadi sebelumnya telah menyebar. Banyak penduduk kota menunggu gereja Dewi Evernight untuk mengirimkan orang menyelesaikan masalah ini. Karena itu, ketika mereka melihat pendeta itu menyapa 3 orang asing, mereka segera mendekat karena khawatir dan penasaran. Beberapa berjingkat dan beberapa mencoba mendengar apa yang mereka katakan. Leonard terkekeh dan berkata, "Pendeta, jangan khawatir. Kami profesional. Lihat, kami membawa air suci, belati perak, lambang suci kegelapan, dan juga..."
bawang putih. Ia mengeluarkan benda-benda yang dijelaskan dari saku dalam bajunya seolah-olah sedang melakukan trik sulap. Bawang putih, apa kau mencoba membuat roh-roh itu kebauan sampai mati? Glenn menganggapnya konyol sekaligus lucu saat menonton tingkah Leonard. Siur tampak bingung dan ia bahkan mulai curiga bahwa Katedral Saint Helena telah mengirim sekelompok penipu. Warga yang mengelilingi mereka tersenyum puas seolah-olah mereka akhirnya berada di tangan yang tepat. Leonard mendekati pendeta Siur dan menjelaskan dengan lembut di telinganya. Mereka percaya pada hal-hal ini. Tanpa menunggu jawaban pendeta, ia menambahkan, mari kita makan siang di gereja dulu. Setelah itu, kita akan mengurus urusan itu. Lalu Glenn berkata dalam hati, benar-benar, makan siang memang penting. Setelah semua kejadian paranormal itu selesai, tibalah waktunya untuk bergantian menjaga artefak yang disegel ini. Dan juga kesempatan bagiku untuk membuat charm Flaring Sun. Semoga semuanya berjalan lancar. Tentu saja, membuat charm Flaring Sun di siang hari akan memberikan hasil yang terbaik, pikir Glenn penuh harap. Selanjutnya kita masuk ke chapter 161 yang berjudul Makam Terbalik. Sebagian besar bangunan di kota Morse menganut gaya yang populer 100 tahun yang lalu. Bangunan yang paling mencolok di kota itu adalah menara katedral berwarna hitam. Setelah kereta kuda diparkir, Glenn dan yang lainnya segera menghabiskan makan siang mereka yang terdiri dari roti panggang, bacon, mentega, dan kopi. Waktu kita bisa bertahan dari artefak yang disegel nomor 3-0782 ini adalah kurang lebih 2 jam 30 menit lagi. Kenley berdiri di pintu gereja dan mengeluarkan arloji saku dari saku jasnya. Aku sarankan untuk menangani dugaan insiden hantu dulu secepatnya, agar situasi tidak semakin memburuk. Setelah itu kita bisa kembali ke gereja dan bergantian membawa artefak ini untuk memulihkan diri. Dalam keadaan normal, Beyonder Sequence 9, 8, dan 7 harus menjauh dari The Mutated Sun Sacred Emblem atau pin matahari suci yang bermutasi selama 2 jam untuk memulihkan diri sepenuhnya, atau setidaknya 1 jam jika ingin pulih sebagian. Baiklah, aku tidak keberatan. Glenn dan Leonard berbicara serempak. Lalu kasus mana yang harus kita tangani terlebih dulu? Tanya Kenley. Leonard menghapus sikap acuh tak acuhnya kemudian berkata, mari kita mulai dengan pria tua yang tinggal sendirian dan mendengar langkah kaki berat di rumahnya. Kenapa kasus itu dulu? Tanya Kenley secara naluriah. Mungkinkah ini intuisi seorang penyair? Glenn mengejek Leonard diam-diam dalam hati. Leonard mengalihkan pandangannya dari wajah Kenley ke wajah Glenn lalu menatap Kenley lagi. Kemudian ia tersenyum. Karena itu yang paling dekat dengan gereja. Bagaimana kau tahu? Tidak tercatat di catatan, tanya Glenn. Leonard mencibir. Bukankah aku ke kamar mandi saat makan tadi? Aku tak sengaja bertemu dengan seorang calon pendeta dalam perjalanan pulang dan mengobrol dengannya. Ia bilang rumah Noah dekat dengan gereja. Oh ya, nama orang tua itu adalah Noah. Dia benar-benar sesuai dengan namanya. Nighthawk berpengalaman ketika sedang menjalankan misi. Glenn tertawa sinis. Ia menoleh ke Kenley dan berkata, kalau begitu, ayo kita ke rumah Noah dulu. Baiklah, Kenley tidak keberatan. Mereka tiba di rumah Noah beberapa saat kemudian. Noah adalah seorang pria tua dengan rambut putih yang menipis. Ia kehilangan tangan kirinya dalam perang saat masih muda dan terpaksa meninggalkan militer. Ia kembali ke kampung halamannya setelah menerima kompensasi. Saat itu, Noah membuka pintu dan menatap ketiga orang asing di depannya, kemudian menatap Siur yang berjalan terburu-buru dari arah katedral. Noah berkata dengan suara serak, masuklah, kuharap kalian bisa menyelesaikan masalahku. Kudengar kau membawa air suci, lambang suci, belati perak, dan bawang putih. Ini luar biasa, kekhawatiranku jauh berkurang sekarang. Maafkan ocehanku ini ya, kalian pasti mengerti kondisi seorang lelaki tua setelah tidak bisa tidur nyenyak selama 2 malam. Ya Tuhan, aku begitu ketakutan selama ini sampai kepalaku terasa seperti disambar petir. Leonard menegakkan punggungnya saat memasuki rumah. Matanya mengamati sekeliling. Setelah itu, Glenn merasakan aura dingin di dalam ruangan. Itu adalah jejak aktivitas yang ditinggalkan oleh hantu. Benar-benar ada makhluk najis di sini.
Kenley adalah orang terakhir yang menyadarinya sambil menekan suaranya. "Ini sangat lemah," kata Leonard dengan nada santai sambil mengalihkan pandangannya. Midnight Pot atau bahasa Indonesianya adalah penyair tengah malam, adalah pekerjaan dengan kepekaan spiritualitas yang relatif tinggi dibandingkan dengan semua sekuensi 8 lainnya dalam catatan gereja. Iya, kata Klein yang dapat merasakan kehangatan dan energi pemurnian dari artefak yang disegel nomor 3-0782 dengan cepat menghilangkan aura jahat di ruang itu tanpa ada masalah. Saat itu penduduk kota telah berkumpul di rumah Noah. Semuanya menatap Klein, Leonard, dan Kenley dengan rasa ingin tahu. Melihat banyak orang yang berkumpul di sana, Leonard melirik ke Klein supaya Klein pura-pura melakukan ritual penyucian agar semua orang melihatnya. Ya, kita tahu kan, hantu roh jahat atau hal semacamnya tak akan mampu bertahan lebih dari semenit berada di radius 15 meter dari artefak yang dibawa mereka bertiga. Jadi, hantu di rumah Noah itu sebenarnya sudah lenyap. "Kenapa harus aku?" kata Klein dalam hati sambil membalas menatap. Tentu saja, ia tidak tahu apakah Leonard mengerti maksud tatapannya. Tapi jelas Leonard mengerti. Leonard berkata dengan pelan, "Kau kan ahli dalam hal ritual." Klein lalu berkata dalam hati lagi, "Baiklah, salahkan aku karena menjadi sukarelawan untuk misi ini." Klein merapikan pakaiannya dan mengeluarkan air suci, lambang suci, belati perak, dan bawang putih dari Leonard. Ia pertama-tama meletakkan lambang suci kegelapan di depan dadanya, lalu mengupas bawang putih dan melemparkan siungnya satu persatu ke setiap sudut rumah. Begini ya cara bawang putih digunakan untuk mengusir hantu? Ini berbeda dengan deskripsi di koran. Apakah ini akan berhasil? Penduduk kota yang melihat mereka pun saling berdiskusi, penasaran dan bersemangat seolah-olah mereka sedang menonton pertunjukan. Ini tak berguna. Aku cuma acting, kata Klein dalam hati, yang tiba-tiba merasa dirinya menjadi badut. Ia menutup mata dan memercikkan air suci ke lantai dengan belati peraknya. Ia memercikkan air sambil berjalan mengelilingi rumah. Klein membaca mantra. Dewi Evernight, Dewi Evernight, Ibu dari kerahasiaan, Lady Crimson, Ratu dari bencana dan kengerian, Kekasih dari ketenangan dan keheningan. Tindakan Klein yang seperti dukun ini mengejutkan semua orang yang hadir. Penduduk kota seketika terdiam, dan begitu mereka terdiam, mudah bagi mereka untuk merasakan hal-hal yang sebenarnya dari tadi sudah mereka rasakan namun tak mereka perhatikan. Wah, rasanya hangat sekali. Rasanya seperti sedang berjemur. Tidak, aku merasa seperti sedang menatap langit yang cerah. Wah, sungguh ajaib. Apakah ini efek dari air suci? Mereka benar-benar sesuai dengan nama mereka sebagai pendeta dari Katedral Suci Saint Selena. Puji Sang Dewi. Benar, yang para warga kota rasakan adalah efek dari artefak yang disegel nomor 3-0782. Penduduk kota berdiskusi dengan berbisik-bisik. Tatapan yang mereka berikan kepada Klein, Leonard, dan Kenley perlahan berubah menjadi tatapan hormat. Noah juga tampak santai, sangat yakin bahwa masalahnya telah diselesaikan. Artefak yang disegel ini menyelesaikan semuanya. Kami sebenarnya tak perlu melakukan apapun untuk mengusir hantu-hantu itu. Yang perlu kami lakukan hanyalah tinggal di sini sebentar, sama sekali tidak melelahkan atau merepotkan. Setelah Klein memurnikan aura jahat dari setiap sudut rumah, ia membuka mata dan menyiapkan belati peraknya, membuat gestur bulan merah tua di depan dadanya dengan ekspresi yang serius. Puji Sang Dewi. Puji Sang Dewi, jawab penduduk kota dengan khusyuk. Kami masih punya banyak hal yang harus diselesaikan, tetapi kami butuh keheningan total. Lona tersenyum sambil melihat sekeliling. Penduduk kota setelah menyaksikan sesuatu yang begitu profesional tidak tinggal diam. Mereka menjauh dari rumah Noah, bagikan air pasang, mengikuti jejak pendeta Syur. Bahkan pemilik rumah pun terpaksa pergi untuk sementara. Aku sebenarnya ingin tidur siang. Noah cemberut sambil berjalan menuju ke katedral. Leonard melangkah maju dan menutup pintu, lalu berbalik ke arah Klein. Ramalkan penyebab insiden ini. Baiklah, tak masalah. Klein juga ingin tahu apa yang bisa ia ramal.
Glenn lalu berkata dalam hati, "Aku tahu Tuan Azik yang melakukan ini, tapi sepertinya ia punya kekuatan yang agak superior. Orang-orang yang bisa hidup 1300 tahun pasti superior. Jadi ramalanku pasti terpengaruh. Dalam keadaan seperti ini, tanpa bantuan ruang misterius di atas kabut kelabu, bahkan aku tidak yakin petunjuk apa yang akan aku terima." Glenn mengeluarkan pena dan kertas yang dibawanya dan menuliskan pernyataan ramalannya. Penyebab hantu di rumah Noah. Ia memegang kertas itu dan berjalan ke meja bundar. Kemudian ia duduk, memejamkan mata, kemudian bersandar. Glenn tiba-tiba melihat sebuah makam hitam di dunia mimpinya yang kabur dan samar. Makam itu mirip piramida tetapi berdiri terbalik dan hampir terkubur seluruhnya. Kabut hitam menguburkan segala sesuatu di dalam makam kuno itu. Glenn tersentak, bangun dan membuka matanya. "Apa kau menemukan sesuatu?" tanya Kenley dengan khawatir. Glenn berpikir sejenak dan menceritakan petunjuk yang diterimanya dalam mimpinya tanpa menyembunyikan apapun. Ia mengakhirinya dengan berkata, "Makam itu jelas bukan bergaya benua utara. Maksudku, era Epoch kelima. Aku cukup ahli di bidang ini." Leonard mengangguk tanpa berpikir. Kemudian Leonard berkata, "Itu adalah piramida terbalik dari benua selatan. Piramida itu melambangkan masuknya alam baka dari dunia kehidupan. Itu adalah makam yang hanya bisa didirikan oleh mereka yang disebut keturunan kematian. Baik di Kekaisaran Balam di masa lalu maupun negara-negara di sekitarnya, seperti kerajaan Highland. Dalam arti tertentu, itu adalah simbol kematian. Ya, hantu-hantu itu pasti berhubungan dengan kematian. Hasil ramalan itu tak diragukan lagi, benar." Mengabaikan ejekan Leonard itu, Glenn tiba-tiba berpikir sesuatu yang menarik. Mungkinkah Tuan Azik adalah keturunan dari dewa kematian? Atau mungkinkah ia telah bertransaksi dengan dewa kematian untuk mendapatkan umur panjang seperti itu? Menurut sebuah bab dari kitab The Revelation of Evernight, atau bahasa Indonesianya adalah Wahyu Dewi Evernight, serta dari catatan internal Nighthawks, kematian adalah dewa yang jahat, yang pernah menyebabkan bencana di benua utara pada akhir era Epoch keempat. Masa-masa itu sekarang disebut sebagai era pucat. Konon dewa kematian kalah karena kekuatan gabungan dari 7 dewa ortodoks. Mustahil untuk memastikan kapan Kastil Lamut dibangun, tetapi tidak mungkin dibangun sebelum era pucat. Jika ada hubungannya, pasti ada sesuatu yang perlu diselidiki mengenai orang yang bekerja di balik layar, tinggal di rumah dengan corong asap merah, dan mencuri tengkorak kepala anak Tuan Azik. Tentu saja, ini bisa menjadi alasan bagi benua utara untuk menjajah benua selatan. Lagi pula, sebagian besar penduduk benua selatan percaya pada dewa kematian. Ketika Nighthawk itu tidak tinggal lama karena mereka tidak menemukan apapun lagi. Mereka segera meninggalkan rumah Noah dan mulai menangani 2 insiden hantu lainnya. Proses yang sama, hasilnya pun sama. Mereka dengan cepat membersihkan aura roh-roh mati dari kota, tetapi tidak berhasil menemukan penyebab semua masalah tersebut dengan pasti. Sepanjang perjalanan, Leonard bertanya kepada penduduk kota apakah ada orang asing yang memasuki kota dalam beberapa hari terakhir, tapi tidak mendapatkan jawaban. Tuan Azik tidak datang. Dia pasti datang dan pergi diam-diam tanpa ada yang menyadarinya. Dia sungguh berhati-hati. Ketika ia mengatakan akan kembali ke Tingen pada hari Rabu, apakah maksudnya roh-roh ini akan lenyap dengan sendirinya hari ini, meskipun tanpa kami tangani? Glenn memikirkannya saat ia kembali ke pintu masuk Katedral Morse bersama Leonard dan Kenley. Mereka masih bisa bertahan 1 jam 45 menit lagi dengan artefak itu. Kita akan bergantian menjaga artefak ini selama 1 jam. Glenn menahan kegembiraan di hatinya. Ia menatap warna langit dan berkata, "Ayo kita coba kembali ke kota Tingen untuk makan malam." "Tidak masalah." Kemudian Leonard berkata lagi, "Tapi demi keamanan, kusarankan 2 orang menjaga artefak ini, sementara 1 orang beristirahat." Glenn membeku sejenak, pikirannya berputar dengan cepat. Ia tersenyum dan menjawab, "Tentu, tapi dengan begini, kita harus menghitung rotasi yang paling logis. Siapa yang akan beristirahat duluan, siapa selanjutnya, dan siapa yang akan terakhir. Berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk pulih, dan berapa lama... Nah, kupikir kita harus membuat algoritma dengan nilai yang tidak diketahui
untuk menentukan cara yang terbaik, lalu membandingkannya dengan efektivitas jika satu orang memeriksanya pada satu waktu. Akan lebih baik jika kita bisa membandingkan efisiensinya juga. Mari kita asumsikan dulu bahwa nilai yang tidak diketahui itu, tunggu. Mata hijau Leonard dipenuhi kekosongan dan kebingungan menyela perkataan Klein. Kalau begitu, satu-satu saja. Orang yang menjaganya akan tetap di katedral selama giliran jaganya. Karena radiusnya cukup besar, tentu saja kita harus meminta pendeta Siur dan yang lainnya untuk berada di tempat lain. Dua lainnya akan berjaga di luar gereja dan mencegah orang lain mendekat. Aku juga sependapat, kata Kenley. Ia merasa sakit kepala saat Klein berbicara tentang soal matematika tadi. Baiklah, Klein mengangguk tampak seperti terpaksa. Jika ia tidak berhasil meyakinkan rekan-rekannya, maka ia harus membuat kesepakatan dengan Leonard secara diam-diam, membocorkan beberapa informasi tentang dirinya agar Leonard pergi. Tapi masalahnya sudah selesai sekarang. Selanjutnya kita masuk ke chapter 162 yang berjudul Sinar Matahari yang Intens. Cahaya redup memancar melalui jendela sempit dari atas, membuat bagian dalam katedral Morse sedikit lebih terlihat. Klein meletakkan topi top hat di pangkuannya dan tongkatnya ia sandarkan. Ia duduk dengan tenang di baris pertama bangku kiri dan menatap altar di hadapannya. Tidak ada patung dewi apapun kecuali lambang suci kegelapan yang besar. Background berwarna hitam dengan bulan sabit merah tua yang dikelilingi titik-titik cahaya yang cemerlang. Di dinding di belakang lambang suci terdapat beberapa bukaan yang memungkinkan sinar matahari masuk dari luar. Lubang-lubang itu difokuskan menjadi bintik-bintik kecil cahaya murni yang berpadu dengan kegelapan di sekitarnya untuk membentuk pemandangan yang menyerupai langit malam dan bintang yang tinggi. Tak satupun dewa tradisional pernah meninggalkan gambaran yang nyata, hanya simbol-simbol mereka yang disembah dan dimuliakan oleh manusia. Itu tampaknya merupakan manifestasi dari perintah jangan menatap dewa secara langsung. Klein membiarkan pikirannya mengembara. Ia tidak terburu-buru membuat charm flaring sun atau bahasa Indonesia adalah matahari yang berkobar. Begitu mendapatkan kesempatan untuk menyendiri dengan artefak yang disegel nomor 3-0782. Ia merasa harus berhati-hati, sabar, dan harus menunggu. Dalam 15 menit pertama, Leonard dan Kenley mungkin akan masuk kapan saja untuk mengingatkan tentang hal-hal yang harus diperhatikan. Dalam suasana yang sangat sunyi, waktu berlalu sangat cepat. Klein tiba-tiba tersadar kembali saat dia mengulurkan jam saku bermotif daun anggur peraknya, membukanya dan meliriknya. 20 menit telah berlalu, gumamnya dalam hati. Ia kemudian meletakkan topi tebatnya di sampingnya. Ia bangkit dan berjalan menuju sudut tersembunyi di dekat altar. Awalnya, ia menghadap sisi altar, namun begitu melihat lambang suci kegelapan yang besar dan pemandangan suci yang menyerupai gambaran langit malam, ia merasa bersalah dan tidak nyaman. Karena itu, ia membelakangi altar. Kemudian, Klein mengeluarkan artefak yang disegel nomor 3-0782 dari saku dalam tuxedo hitamnya. Ia membungkuk untuk meletakkan pin emas polos itu di lantai. Klein mengamati simbol matahari yang penuh makna dan abstrak. Lalu ia mengeluarkan lilin kecil yang dicampur dengan kayu cendana. Ia meletakkannya tepat di bawah artefak yang disegel nomor 3-0782. Itu adalah ritual dualistik yang ia pelajari dari The Eternal Blazing Sun atau Sang Sinar Surya Abadi. Ia menggunakan benda yang berkaitan erat dengan dewa untuk mewakili dewa itu, sementara ia menggunakan lilin untuk mewakili dirinya sendiri. Klein menarik nafas dalam-dalam untuk meredakan ketegangannya. Ia kemudian mengeluarkan benda-benda yang dibutuhkan untuk ritual tersebut satu demi satu, termasuk pisau ukir, 2 irisan emas tipis, minyak esensial matahari yang diekstrak dari kombinasi bunga matahari berbingkai hitam, bunga matahari berbingkai emas, dan bunga matahari berbingkai putih, bubuk citron golden hand fingered, dan juga bubuk rosemary. Setelah itu, Klein dengan cekatan menggunakan belati ritual peraknya untuk memandu aliran spiritualitasnya. Ia mengarahkannya agar mengalir mengelilingi altar sederhana yang telah ia buat dan menciptakan dinding spiritualitas transparan. Ia berjongkok, meletakkan belati perak, dan mengeluarkan tangan kanannya. Ia menyalakan lilin yang melambangkan dirinya dengan menggesek spiritualitasnya, sehingga memercikan api.
Di bawah cahaya redup lilin, Glenn mengambil minyak esensial matahari dan meneteskannya setetes ke api. Dengan kepulan asap, kabut ilusi menyebar dengan aroma samar sinar matahari. Setelah membakar bubuk citron dan rosemary, Glenn memegang pisau ukir dan irisan emas itu. Ia berdiri mundur selangkah lalu melantunkan mantra dalam bahasa Hermes. Darah the eternal blazing sun. Engkau adalah cahaya yang tak terpadamkan, perwujudan dari ketaatan, dewa dari amal perbuatan, pelindung dari segala urusan. Cahaya yang tak terpadamkan, perwujudan dari ketaatan, dewa dari amal perbuatan, pelindung dari segala urusan adalah beberapa gelar kehormatan di Eternal Blazing Sun. Jika tidak diawali dengan darah di Eternal Blazing Sun, ritual tersebut akan membutuhkan respon dewa untuk dapat dilanjutkan. Jika demikian, Glenn menduga di Eternal Blazing Sun akan mengenalinya sebagai orang yang tidak sopan yang menatap dia secara langsung. Lalu Leonard dan Kenley hanya akan menemukan setumpuk abu hitam ketika mereka masuk. Saat mantra hampir selesai, Glenn tiba-tiba merasakan sesuatu menyala di hadapannya. Pin emas sederhana itu memancarkan cahaya yang intens, seolah-olah matahari telah terbenam di atas tanah. Glenn tiba-tiba mendapati dirinya diselimuti panas yang ekstrim. Rambutnya memanas dengan cepat dan hampir terbakar. Kaki-kakinya terasa seperti melangkah tanpa alas kaki di atas pasir kuning yang terpapar sinar matahari di tengah hari. Dan wajah serta tubuhnya disambut oleh angin panas yang bertiup dari segala arah. Saat itu ia merasa perlu melakukan sesuatu untuk melepaskan energi yang membara itu. Jika tidak, ia akan berubah menjadi lilin manusia. Hampir tanpa berpikir panjang, saat Glenn mengangkat kedua tangannya, sementara pikirannya mendidih seperti bubur, ia mengandalkan kombinasi spiritualitas dan angin kencang, serta naluri dan bimbingan ritualnya untuk memulai mengukir simbol, nomor jalur yang sesuai, karakteristik magic, dan mantra kuno pada kedua sisi irisan emas dengan pisau ukirnya. Di luar gereja, Leonard berdiri di balik bayangan untuk menghindari paparan sinar matahari langsung. Tiba-tiba sinar matahari semakin terik, seperti hari-hari terpanas dalam tahun ini di awal bulan Juli. Ia menyipitkan mata dan menatap langit. Ia melihat langit biru tanpa awan atau debu, begitu murni hingga membuat orang terkesima. Cuaca yang aneh. Di sampingnya, Kenley juga memperhatikan perubahan sinar matahari. Leonard menanggapi dengan senyuman ketika ia tiba-tiba menoleh. Ia sedikit mengernyitkan alisnya dan mengalihkan pandangannya ke arah katedral. Untungnya Rosen tidak di sini. Kalau tidak, dia pasti akan mengeluh tentang sengatan matahari yang membuat kulitnya hitam. Leonard mengalihkan pandangannya dan berkata sambil tersenyum. Sinar matahari yang terik tetap terik selama beberapa menit sebelum kembali normal. Di katedral, pisau ukir Glenn menyelesaikan goresan terakhirnya. Saat ia menyelesaikan karakteristik magis yang mewakili cahaya, spiritualitas di kedua sisi irisan emas tiba-tiba menyatu. Kemudian cahaya juga menyatu pada irisan emas itu. Tidak, ini bahkan lebih dekat dengan keilahian. Glenn akhirnya terbebas dari sensasi mendidih dan terbakar. Ia memeriksa kedua charm flaring sun itu di tangannya dengan pikiran yang jernih. Kilau keemasan di permukaan charm itu telah meredup dan polanya tampak kuno namun rumit. Ada perasaan hangat dan lembab yang meresap ke kulit Glenn sedikit demi sedikit. Lumayan. Akhirnya aku punya kartu draft yang lebih mengesankan. Glenn menghela nafas dengan emosional. Ia menyetel kata cahaya dalam bahasa Hermes kuno sebagai mantra untuk mengaktifkan charm flaring sun itu. Kemudian, Glenn memasukkan charm flaring sun itu ke dalam saku lain. Ia tidak menyimpannya di satu tempat dengan charm tidur, charm requiem, dan charm mimpi karena charm flaring sun akan mengurangi masa efektif dari ketiga charm lainnya. Benar, kekuatan charm flaring sun bisa bertahan setidaknya 1 tahun atau bahkan lebih lama. Glenn menenangkan pikirannya dan menatap The Mutated Sun Sacred Emblem di lantai. Pin itu tampak tidak berbeda di permukaan dan masih memancarkan perasaan hangat dan murni. Glenn kemudian rileks dan segera menyelesaikan ritual serta menyingkirkan dinding spiritualitasnya. Saat itu ia berpikir untuk memeriksa dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa pakaiannya hampir basah kuyup. Ia bermandikan keringat. Ujung-ujung rambutnya juga sedikit keriting. Syukurlah. Glenn menghela nafas dengan puas. Ia menyimpan barang-barangnya dan kembali ke tempat duduknya semula.
Ia begitu lelah sehingga ia langsung tertidur saat duduk, sampai ia terbangun oleh suara langkah kaki. Matanya terbuka lebar dan ia menyentuh charm Flaring Sam tersebut tanpa sadar untuk melihat apakah masih ada. "Kau tampak tidak sehat?" tanya Leonard saat memasuki katedral. Glenn memijat pelipisnya, berdiri dan tersenyum. "Aku hampir mencapai batasku." Ia mengeluarkan jam saku peraknya dan meliriknya. "Tepat waktu, giliranmu untuk menjaga artefak yang disegel nomor 3-0782. Sebelum Glenn menyelesaikan kata-katanya, Glenn melepas demu tatisan Sacred Emblem dan memberikannya kepada Leonard. Leonard memperhatikan Glenn berjalan keluar dari katedral, kemudian melepaskan sikap cueknya dan memeriksa artefak itu dengan seksama dan serius. Ia menjadi bingung dan tampak kebingungan. Setelah ketiga Nighthawk itu saling berganti bergiliran berjaga, mereka memulai perjalanan pulang mereka. Sebelum itu, mereka memberitahu Pendeta Syur untuk memperhatikan situasi kota. Jika ada kejadian paranormal lagi, ia harus segera mengirim telegram ke katedral Saint Helena. Pukul 7:20 malam itu, mereka akhirnya tiba di Jalan Sutherland Street dan mengembalikan artefak yang disegel nomor 3-0782. Setelah memastikan kapten tidak melihat sesuatu yang aneh, Glenn meninggalkan perusahaan keamanan Blackthorn dan tiba di rumah sebelum pukul 8. Ia mengeluarkan kunci dan membuka pintu, namun ia melihat sosok yang tidak dikenal. Jelas seorang gadis yang bahkan belum berusia 20-an. Ia mengenakan gaun tua berwarna putih keabu-abuan dan ia sedang membersihkan ruang makan dengan sekuat tenaga. Ia berambut hitam dan bermata coklat, matanya kecil, hidungnya kurang mancung dan raut wajahnya sangat biasa. "Siapa ini?" Glenn awalnya tertegun, lalu ia menyadari bahwa kemungkinan besar dia adalah ART yang datang untuk trial, atau asisten rumah tangga. Saat itu Benson menurunkan korannya dan menatap adiknya itu pulang. Ia tersenyum dan berkata, "Perusahaan yang tidak mengizinkan karyawannya pulang kantor tepat waktu itu menyebalkan." Glenn membalas, "Tapi perusahaan itu memberikan gaji yang bisa menangkal segala bentuk ketidakpuasan kan?" Jawab Glenn sambil tertawa. Glenn lalu berkata dalam hati, "Ketika uang 300 pound dari Nona Justice sampai padaku, aku akan memberitahu Benson dan Melissa tentang kenaikan gajiku menjadi 6 pound seminggu. Dengan begitu, mereka tidak akan terlalu khawatir tentang keuangan keluarga ini." Pikir Glenn sambil meletakkan tongkatnya dan melepas topi top hat-nya. Ia berjalan ke ruang tamu dan merendahkan suaranya sambil bertanya, "Sudahkah kalian membuat pilihan?" Glenn telah mengetahui informasi tentang ketiga ART itu sehari sebelumnya, dan ia mendapati bahwa ketiganya cocok. Oleh karena itu, keputusan diserahkan kepada saudara laki-laki dan perempuannya. "Sudah, Bella, gaji mingguannya 5 soli. Ia sangat bersedia dan juga mampu belajar memasak. Dia berharap bisa menjadi koki rumahan yang nantinya gaji mingguannya akan berlipat ganda. Ayahnya adalah seorang pekerja pabrik di pabrik baja Tingen Union, dan ibunya adalah seorang pekerja binantu," jawab Benson sambil terkekeh. Tentu saja hal lain yang mendorong Melissa dan aku pada keputusan ini adalah karena dua pelayan lainnya beriman pada Lord of Storm atau sang penguasa badai, dan dia adalah penganut Dewi Evernight. Aku pribadi tidak keberatan dengan penganut Lord of Storm, tapi Melissa tidak terlalu setuju dengan itu. Benson tidak menjelaskan lebih lanjut. Ia meletakkan korannya dan berdiri. "Karena kau sudah kembali, ayo makan malam." Keesokan harinya, Glenn memasuki perusahaan keamanan Blackthorn dengan suasana hati yang baik. "Selamat pagi." Roseanne melihat ke kiri lalu ke kanan, kemudian berkata, "Old Neil sakit. Ayo kita jenguk siang ini. Bagaimana menurutmu?" "Old Neil sakit?" tanya Glenn keheranan. "Mungkinkah ritual untuk mengobati diare menyebabkan sembelit parah?" "Ya, dari cara bertindak setelah mempelajari metode acting, bukankah tidak mungkin dia tiba-tiba jatuh sakit? Dia semakin tua, jadi begitu pikirannya melemah, tubuhnya juga akan menderita akibatnya." Roseanne mengangguk dan berkata, "Benar, dia mengirim seseorang ke kapten untuk meminta cuti." Glenn mengangguk kecil. "Ayo kita jenguk dia siang ini." O'Neill sungguh kasihan ya. Istrinya meninggal lebih awal dan putranya sibuk di kota lain. Saat dia sakit, yang bisa ia lakukan hanyalah berdiam diri di rumah dan kesepian dalam ketidakberdayaan.
Itulah hal pertama yang ia ingat dari kunjungan pertamanya ke rumah Oldneil. Mendengarkan hela nafas Glenn, Rosen membuka mata lebar-lebar dan bertanya dengan kaget. Sejak kapan Oldneil menikah?